Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan insya Allah di video kali ini Abi akan menyampaikan 4 golongan penghuni dunia ini. Namun sebelumnya seperti biasa, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baiklah sahabat, di video ini seperti yang telah dijanjikan di awal tadi, insya Allah Abi akan menyampaikan 4 golongan manusia penghuni dunia ini. Golongan yang pertama adalah orang yang diberikan Allah kekayaan yang berlimpah dan juga ilmu. Dengan harta kekayaannya, dengan ilmunya, mereka berbuat kebaikan, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan juga karib kerabatnya. Maka golongan tersebut adalah golongan orang yang termasuk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta kekayaan yang diberikan Allah, juga ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tidak membuat mereka terlena, tetapi hartanya dijadikan sebagai penyebab dan juga jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menyantuni fakir miskin, mengeluarkan zakat, sedekah, dan berbagai macam hal kebaikan lainnya. Bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Begitupun dengan ilmunya. Dan golongan yang kedua adalah orang yang hanya diberikan ilmu saja. Tetapi sebenarnya kalau mereka diberikan kekayaan, mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti kelompok yang pertama tadi. Maka pahala orang tersebut sama saja dengan pahala orang yang pertama. Artinya walaupun orang tersebut hanya diberikan Allah sebuah ilmu, atau hanya diberikan Allah ilmu saja tanpa disertai dengan harta kekayaan, maka niat yang baik yang ada di dalam hatinya tetap dicatat Allah sebagai pahala. Maka pahala dan kedudukan orang yang kedua ini sama mulianya dengan orang yang pertama. Dan yang ketiganya adalah orang yang diberikan kekayaan tetapi tidak diberikan ilmu. Kekayaannya hanya digunakan untuk berpoya-poya, tidak ingat kepada fakir miskin, tidak menyantuni anak yatim, dan juga lupa terhadap karib kerabatnya. Mereka hanya mementingkan urusan duniawi saja dan hanya mementingkan kepentingan dan kebahagiaan diri dan keluarganya saja, tanpa memperdulikan lingkungannya. Maka termasuk orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya mereka tidak bersyukur, bahkan mereka hanya menghambur-hamburkan harta kekayaan untuk hal yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah orang yang tidak diberikan harta kekayaan dan juga tidak diberikan ilmu. Mereka punya angan-angan ketika diberikan ke harta kekayaan, maka mereka akan mengikuti orang yang ketiga, yaitu hanya menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya, tidak memikirkan untuk bersedekah, menyantuni fakir miskin, dan juga menyayangi anak yatim. Juga tidak akan dan tidak punya pikiran untuk menyantuni para karib kerabat yang tidak mampu. Maka mereka termasuk orang yang hina juga seperti golongan yang ketiga. Untuk itu marilah kita renungkan apa yang ada di dalam diri kita, termasuk golongan yang mana kita. Harta kekayaan bagaimanapun berlimpahnya,
jabatan bagaimanapun tingginya itu semata hanya bersifat sementara. Banyak di antara teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tidak membawa walaupun hanya sedikit saja dari hartanya. Umur mereka hanya dibatasi sekian. Tidak ada yang umurnya ribuan tahun. Ketika kita tidak beramal dan tidak memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa harta ataupun ilmu, maka kita akan merugi dan akan timbul penyesalan di akhir. Sebelum datang penyesalan, mari kita sama-sama koreksi diri, mari kita sama-sama perbaiki diri dengan memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita diberikan kekayaan, maka manfaatkanlah kekayaan itu untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan nikmat yang diberikan Allah dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang diridhoi pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita diberi ilmu, amalkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang diketahuinya, dan bukan hanya diamalkan oleh dirinya, tapi juga amalkan kepada orang lain. Bukan untuk bertakwa diri sendiri, tapi juga mengajak takwa orang lain. Bukan untuk mempersoleh diri sendiri saja, tapi juga mempersoleh orang lain. Untuk itu, mari kita sama-sama memanfaatkan sisa usia kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, baik untuk Abi sendiri ataupun teman-teman, terutama para subscriber. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin meningkat ketakwaan dan keimanan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.